Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten Kota Mojokerto, Bapak Mudianto SPDMM, Bapak Kasih SMA, Bapak Kasbah PU, Cabdit Kabupaten Mojokerto, Bapak Ketua dan Wakil Ketua dan anggota Komite SMA Suko yang senantiasa mendampingi program sekolah, insya Allah berjalan dengan baik. Juga Bapak Ibu Guru SMA 1 Suko yang tidak henti-hentinya dan tidak lelah dalam rangka mengantarkan anak didiknya menjadi anak didik yang benar-benar diimpikan oleh masyarakat, diimpikan oleh orang tuanya. Yang berikutnya, wabil khusus anak-anakku semuanya, dari 66 siswa yang diterima di SMPB ini, kami ucapkan selamat dan terima kasih. Teriring dengan doa, mudah-mudahan nanti ada di kampus yang ada di sekarang ini nanti mendapatkan ilmu yang manfaat selama studi lancar, tidak ada masalah, dan menjadi lulusan-lulusan di kampus yang anak-anak impikan yang diterima ini, insya Allah menjadi yang terbaik dari yang baik. Selawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harap petunjuk billah kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bersahabat khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam segala hal. Yang pertama saya sampaikan selamat datang dan terima kasih Bapak Kacap beserta Pak Kasih, Pak Kasubag hadir dalam rangka melaunching acara kita ini. Mudah-mudahan dengan di-launching oleh Pak Kacap nanti program kita yang terimbang yang sukses mengikuti SMPT, seksi kedinasan dan juga untuk entrepreneur siswa ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Kami laporkan untuk Bapak Kacap, kita punya 5 program unggulan. Yang pertama adalah pesan Sidoi, pembiasaan istighosah dan doa pagi. Ini juga menjadi P5 kita. Pesan Sidoi, pembiasaan istighosah dan doa pagi, Bapak. Peminatan, artinya pembelajaran yang berdifferensiasi itu dari kurikulum merdeka, pembelajaran yang berpusat pada bakat dan minat anak. SMA Suko punya pola namanya bakmi seporsi. Bakmi seporsi. Ada lagi yang istilahnya itu untuk literasi siswa. Jadi karya Asati siswa. Asati itu artikel, isi dan KTI. Kan pada teman-teman dan juga anak-anak. Ayo nak, Bapak Ibu dan sebagainya, jangan terbuai dengan nama besar SMA Suko. Ayo diimbangi dengan karya nyata. Ayo diimbangi dengan prestasi sekolah. Baik prestasi diri sendiri atau prestasi untuk anak-anak. Ternyata luar biasa. Oke, hingga itu nanti setelah ini kita launching anak-anak yang 66 nanti bersama dengan kami dan Pak Kacap untuk ambil foto bersama, ya. Jangan belum kesempatan. Yuk, dengan cek ketularan dari pejabat KB. Jadi yang bisa sampaikan teriring dengan doa, mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah sampai dengan hari raya dan kita dipertemukan kembali Ramadan dan hari raya di tahun depan lebih bahagia dan lebih indah. Itulah yang saya sampaikan, ada kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Suko Mojokerto, Pak Suto SPD MPD, beserta seluruh guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Suko. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite beserta seluruh pengurus Komite SMA Negeri 1 Suko. Yang saya hormati tim dari GO Ganesha Operasi dan tim dari bimbingan lembaga kedinasan
26 siswa yang diterima di SNBP Seleksi Nasional Berbasis Prestasi SMA Suko yang berbahagia. Dan tak lupa tim saya Pak Beni Kasubag TU dan Pak Imron Kasih SMK Cabdi Wilayah Mojokerto. Bapak Ibu, yang pertama ingin saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, utamanya kepada Pak Toyo dan keluarga besar SMA Negeri 1 Soko adalah apresiasi yang setinggi-tingginya. Untuk tahun ini, sementara ini prestasi siswa yang diterima melalui jalur SNBP tertinggi se-Mojokerto. Apresiasi yang setinggi-tingginya Bapak Ibu, karena ini tentu bukan sebuah kebetulan semata, bukan sebuah keberuntungan semata, tapi ini merupakan bentuk sinergi kolaborasi yang luar biasa di antara keluarga besar SMA Negeri 1 Soko. Baik kepala sekolah, manajemen sekolah, para wakasek, Bapak Ibu BP, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan, dan tentu support dari komite sekolah. Ini kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu capaian-capaian prestasi tadi kita mungkin hanya melihat di hasilnya saja, tapi kita juga perlu melihat prosesnya Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara anak yang pinter, pasti anak pinter itu dihasilkan oleh guru yang pinter. Kalau kita ingin anak kita berkarakter yang baik, tentu itu harus dihasilkan oleh guru-guru yang berkarakter baik. Kalau anak kita ingin sopan, gurunya harus sopan. Anak kita ingin memiliki kemampuan komunikasi yang baik, gurunya harus memiliki kompetensi itu. Sehingga kalau kita lihat prosesnya Bapak Ibu, tentu yang tidak bisa kita sampaikan adalah peran dari Bapak Ibu guru semuanya. Kadang ini terlupakan. Di dalam proses di sekolah itu kan ada 3 Bapak Ibu. Input, kemudian proses, kemudian output. Inputnya siswa. Saya yakin input SMA Soko ini sudah jempol 2 lagi teman-teman. Jempol 2. Prosesnya saya yakin luar biasa. Karena guru-gurunya berkualitas, guru-gurunya kompeten, komitenya mendukung. Harus ada yang lain yang perlu dipertimbangkan. Termasuk Pak Komite, ya, ada falsafah nandur mesti ngunduh. Mudah-mudahan ini semua dalam rangka nandur dulu, ngunduhnya nanti belakangan. Siapa tahu Pak Toyo, Pak Komite ini setelah melihat prestasinya meningkat, wah beliau bergerilya. Izin awak dewi, sekolah sudah menjalankan fungsinya untuk meningkatkan prestasi nih. Awak dewi kok tidak meningkatkan support pembiayaannya. Barangkali komite nanti akan seperti itu. Tepuk tangan untuk komite kita. Hal-hal ini Bapak Ibu yang rasanya akan menjadi role model bagi sekolah-sekolah yang lain. Saya kemana-mana sudah ceritain Soko itu ada 3 Mbak, yang mungkin di Jawa Timur belum ada, yang saya tahu, atau mungkin seluruh Indonesia belum ada yang seperti ini. Yang saya tahu sekolah itu Bapak dan Ibu setelah selesai proses pembelajaran, ya anak-anak dipersilahkan untuk bimbingan sendiri di luar dengan biaya yang tidak sedikit. Tapi ini beda. Sekali lagi ini menjadi role model, menjadi trendsetter, ikan berkualitas, sehingga suatu saat 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang akan muncul pejabat-pejabat, menteri-menteri dari alumni SMA 1 Soko. Ini menjadi doa kita semua, anak-anakku sekalian. Untuk itu berusahalah. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan santai-santai. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan leha-leha. Tetapi kesuksesan itu harus diperoleh melalui usaha, melalui semangat, dan yang lebih penting doa. Baik doa kalian maupun doa restu dari orang tua kalian. Dan jangan lupa beribadah. Kalau ini semua kita kolaborasikan menjadi satu, saya yakin apa yang tadi saya sampaikan akan muncul pejabat-pejabat negara
generasi muda sebagai tonggak pembangunan negara ini yang berasal dari SMA Suko Mojokerto ini. Dan saya yakin itu pasti bisa. Jam 2 malam tahajud kol itu bisa dibuat sebagai sebuah inovasi. Untuk itu Bapak dan Ibu, kiranya ini yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, kepada anak-anakku sekalian. Selamat, sukses. Terima kasih pada Bapak Ibu komite dan pengurus komite, support yang luar biasa terkait proses pendidikan di SMA Suko ini. Mohon proses ini secara kontinu, konsekuen dan konsisten dilakukan secara terus-menerus, termasuk bagaimana ikut menjaga agar Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru ini bisa fokus untuk melakukan proses pembelajaran, tapi tidak memikir yang lain-lainnya. Barangkali itu bisa berbagi peran sehingga fokus mendidik, fokus mengajar itu bisa dilakukan oleh semua guru dan tenaga kependidikan di SMA 1 Suko ini. Terima kasih. Ini kamera itu macam ini. Kamera itu. Dilanjutkan oleh Bapak Raki Rasianto selaku Kepala Cabang Pembinaan Belajar Ganesha Operation. Berikutnya Pak Ali Fahri Saputra Eskom selaku Direktur Bimbingan Pelajar Sekolah Kedinasan Delta Sidoarjo. Berikutnya kami mohon Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Bapak Mudianto SPD MM. Kamera itu Pak langsung. Berikutnya sesi foto bersama. Kemudian yang di the people in the world, no, itu bukan word ya, tapi world. Iya. Amin, semoga yang sebelum nanti terima SNBP. Amin. Ya, lanjut nomor 9. Lanjut nomor 9. Kamu 16. Oke, nomor 16 juga PX fungsi PX Ayo kita lanjutkan sampai tuh berapa tadi? Kita lanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sejahtera semuanya. Anak sekalian, Suko ini banyak kegiatan-kegiatan yang arahnya memberikan wadah
ingin melanjutkan dalam pendidikan yang lebih tinggi. Ada program bimbingan pendidikan, ada program bimbingan kedinasan, ada bimbingan untuk yang bekerja, skill. Ini luar biasa. Jadi apresiasi setinggi-tingginya pada SMA Pak Toyo dan kawan-kawan. Ini nanti bisa menjadi trendsetter Pak untuk sekolah-sekolah yang lainnya, sehingga bagaimana kita mengelola anak-anak kita selama 3 tahun itu betul-betul di akhir tahun pembelajaran itu wujud nyatanya terlihat. Bukan hanya ada falsafah orang-orang tua kita dulu yang mengatakan sopo sing nandur pasti mundur, siapa yang menanam pasti akan memetik. Hanya kita tidak tahu memetiknya kapan, kan seperti itu, tapi pasti memetik. Tetapi yang tidak pernah menanam jangan harap memetik. Tidak apa-apa Pak, tidak nanam saya bisa beli, bisa. Saya tidak nanam mangga Pak, tapi bisa beli, bisa. Tapi kalau tidak nanam tidak beli ya dari codot, gitu ya. Ya, jadi siapa sing nandur pasti mundur. Sekarang saatnya menanam. Menanam itu biasanya saja. Kalau kita jelaskan secara lebih detail, menanam itu adalah berusaha, kerja keras, semangat. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan santai-santai. Tidak ada. Semangat tentu yang paling penting adalah doa. Ya doa anak-anakku sendiri juga doa orang tua itu paling penting. Itu sekali lagi silahkan diikuti kegiatan ini dengan baik. Sekali lagi ini adalah wujud nyata sekolah memberikan ruang, memberikan bantuan kepada anak-anak sekalian untuk menuju sukses. Untuk itu mau ke kedinasan misalnya yang di Surabaya itu Poltek, ada juga Poltek Bank, Politeknik Penerbangan di Surabaya juga, ada yang di Sidoarjo itu Poltek Kelautan Perikanan, Poltek Dan itu kedinasan juga. Kemudian ada di Madiun Poltek Kereta Api kedinasan juga ya. Ya, selamat untuk kalian yang saat ini sudah menentukan pilihan. Orang hidup harus milih ya. Kan ada yang pilihannya di BPK, ada pilihannya entrepreneur, ada pilihannya untuk sudah menentukan pilihan itu yang bagus. Karena keberhasilan itu dari pilihan. Setelah memilih baru merencanakan, kemudian action. Ya, setelah action baru nanti lihat hasilnya. Sekarang kedinasan, besok hari Kamis untuk yang entrepreneur yang berwirausaha. Itu luar biasa. Sehingga saya harapkan nanti semua yang memiliki minat untuk masuk ke sekolah kedinasan semuanya diterima dengan baik dan lancar. Amin. Tetapi ada hal yang harus diingat anak sekalian, tidak ada kesuksesan itu yang diperoleh dengan santai-santai. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan leha-leha. Semua harus melalui perjuangan, harus melalui usaha, semangat. Tentu kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih, maka tenaga kita pasti akan lebih, atau tenaga kita akan berbeda dengan kawan-kawan kita yang lain. Ini sudah mengeluh. Diajari kesamaptaan sudah mengeluh, diajari nasionalisme sudah mengeluh. Tapi kalau semua didasari dengan suka, maka seberat apapun latihan itu akan terasa ringan. Orang sukses bekerja itu kan rumusnya ada dua. Satu suka pada pekerjaannya, yang kedua suka pada lingkungannya.
Seberat apapun pekerjaan itu, kalau kita suka maka akan terasa ringan. Tapi seringan apapun pekerjaan itu, kalau kita tidak suka maka akan terasa berat. Pekerjaannya suka, kemudian lingkungannya kita suka. Maka ketika ngomong lingkungan ini, kita harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Baik beradaptasi dengan lingkungan yang baru maupun dengan orang-orang yang baru, termasuk dengan situasi pekerjaan yang baru. Jadi saya yakin anak-anakku dari SMA Suko ini sudah dipersiapkan itu dari awal. Selain kemampuan di bidang akademik maupun non-akademik, saya melihat bahwa karakter di sini juga menjadi salah satu pembinaan yang diprioritaskan. Untuk itu sudah lengkap semuanya. Ya, terakhir masih ada waktu yang tersisa hingga nanti proses-proses tes, proses-proses kompetisi itu masih disiapkan program-program yang seperti ini. Untuk pembahasan ini ya, penggunaan D besar bisa? Menggunakan apa ini? Oke, karena ini format paragraf ya, format paragraf di sini pengaturan format paragraf jarak barisnya 1,5, kemudian kalau yang ini jarak barisnya 1. Dari tabel ini, pemanfaatan tabel ini kan sudah jelas. 1, 2, 3, 3 kolom, 5 baris atau 6 baris. Kemudian di sini pemanfaatan merger ya, pemanfaatan merger. Oke, cukup.